Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, setelah kita pada video sebelumnya menggunakan unsur alam dari unsur air, artinya adalah dari unsur uh, garam, dan menggunakan bantuan air untuk mencampurkan, kita kali ini akan menggunakan media yang kemudian merupakan unsur api dan unsur udara. Nah, apa itu? Yaitu pertama adalah lilin, ya, lilin dan dupa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan media lilin maupun dupa ini dalam membersihkan energi negatif, baik itu di rumah, di toko atau tempat usaha maupun di tempat praktek. Dan kemudian juga selain untuk membersihkan energi negatif yang memang sudah masuk ke rumah, itu juga bisa mencegah energi negatif yang dari luar kemudian mau masuk ke rumah. Nah, seperti itu. Misal kita dari luar rumah, dari kuburan, dari tempat angker, wingit, maupun habis takziah dan lain sebagainya, maupun ada kiriman dari luar masuk ke dalam, baik itu teluh, tenung, nah itu bisa kita cegah. Nah, yang pertama kita tentu menggunakan media lilin maupun dupa ini, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian juga membacakan ayat-ayat tertentu, mantra-mantra tertentu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, baru kemudian kita membaca kalimat untuk melakukan penarikan prana energi alam. Dengan memohon izin Tuhan Yang Maha Esa dan berkat Rasul semesta, saya menarik energi prana dari alam semesta untuk saya gunakan mengisi media lilin maupun dupa ini dengan tujuan untuk membersihkan atau mencegah energi negatif di rumah saya, toko saya, tempat usaha saya, tempat praktek saya. Semoga bisa efektif dan optimal dalam proses pembersihannya maupun pencegahannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita konsentrasi, kita menarik prana melalui cara telapak tangan, lalu sudah cukup. Ya, dengan atur nafas juga kita baru transferkan dalam kondisi lilin yang masih mati. Nah, transferkan, kita salurkan, kemudian kita pada akhirnya kita akan memegang lilin tersebut maupun dupa tersebut. Dupa tersebut kita akan aliri prana dari atas ke bawah semua, dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah baru bisa kita gunakan. Untuk lilin sendiri itu boleh lilin putih yang ada di warung-warung biasa ya, kayak gini kan, lilin putih seperti ini, lilin putih. Kemudian bisa juga memakai lilin merah, ini yang lebih bagus, memakai lilin sembayang, lilin merah. Ini harganya juga sama-sama murah ya, media yang murah sekali. Dan tempatnya boleh di tempat lilin seperti ini maupun seadanya, artinya bisa di gelas, bisa di lepek atau piring kecil seperti ini, bisa juga di cangkir, di mangkok kecil ya, menyesuaikan. Nah, untuk dupanya kalau bisa yang harumnya itu menyengat dan wangi, tidak sangit. Saya sarankan menggunakan merek Live. Nah, ini bukan promosi tapi karena stok di rumah memang adanya Live. Ini memang harum dan menyengat ya, dan tidak sangit. Ini ada Live yang jasmine ya, melati, kemudian ada yang Maharaja Gold, kemudian juga ada yang Lotus ya, Terate. Ini semuanya harumnya nyaman, nggak bikin pusing. Nah, seperti itu. Untuk jumlahnya sendiri ini banyak, ini karena sampel ya, sebenarnya kita cukup 1 atau 2, 3 atau 7 itu sudah cukup ya, sesuai kebutuhan aja. Baru kemudian boleh kita bakar. Nah, setelah kita bakar
Ini sampelnya satu saja. Ini jumlah minimal kan satu ya, kita berarti pakai satu aja. Jangan ditiup. Kalau mau mematikan dupa itu jangan ditiup, cukup dikibaskan. Kita kibaskan saja. Nah, sudah muncul asapnya. Ini satu, kalau 3 atau 7 itu asapnya lebih banyak lagi dan lebih bagus sebenarnya. Kemudian kita tangan kiri ya. Tangan kiri kita memegang lilin, tangan kanan kita memegang apa namanya? Dupa. Nah, dari sini kemudian kita keliling jalan ya, memutari tempat praktek, toko atau rumah. Itu di dalam saja ya, kalau memungkinkan di luar ya nggak apa-apa, tapi kan kalau dilihat orang kan juga nggak enak ya, lebih baik di dalam saja, di dalam rumah atau di dalam ruangannya. Kemudian kita ratakan artinya adalah asap ini maupun api kita bisa kemudian, nah kita bisa seluruh ruangan sampai terkena asap ini dan seluruh ruangan sudah terlewati nyala lilin ini. Kemudian juga dari apa namanya, area-area yang di situ lebih jarang terjamah, misal di bawah kolong meja atau di bawah kolong kursi atau di bawah di bawah kolong dari dipan atau kasur ya, spring bed misal. Nah, itu di bawahnya kita ratakan, kita putar-putar ya. Kemudian kalau bisa di area-area yang sempit ya, belakang lemari, belakang kulkas ya, kemudian juga di dalam lemari itu kita putarkan sebentar dalam lemari pakaian atau lemari yang lainnya. Kemudian di tempat penyimpanan uang jangan lupa ya, dan juga boleh sampai toilet, sampai ke kamar mandi. Kemudian setiap kamar, setiap ruangan ya kita putari. Dan kemudian yang paling utama adalah di bagian ruang tamu atau ruang tunggu pasien atau di bagian halaman depan rumah. Nah, di situ kita ratakan. Nah, kemudian kalau sudah, itu adalah satu ya yang kita kemudian meratakan. Kalau sudah, kita boleh taruh lilin atau dupa ini, kita tancapkan dupa, misal kita tancapkan. Untuk menancapkan boleh pakai tempat dupa atau lebih simpelnya adalah pakai gelas diisi pasir atau tanah, kemudian kita tancapkan. Kemudian kita taruh di sudut-sudut rumah atau ditaruh di sudut ruangan. Nah, 4 sudut itu kan ya, kalau ruangan persegi atau persegi panjang kan ada 4 sudut, itu ditaruh di salah satu sudut saja cukup, nggak harus 4-4-nya, nanti boros ya. 1 sudut saja cukup ya. Nah, kemudian lilin ini ditaruh di situ ya, di bawah ya, dan dupa juga ditaruh di situ. Itu untuk membantu penetralan suatu ruangan. Nah, tadi kan sudah dikelilingkan, sekarang ditetapkan di satu tempat. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini bisa diulangi, nggak harus tiap hari, boleh 3 hari sekali, boleh seminggu sekali ya, maksimal seminggu sekali itu lebih efektif. Nah, seperti itu. Ini akan membantu menetralkan energi negatif melalui unsur api dan unsur udara ya, yang mana banyak energi negatif itu memang lewatnya unsur udara, dan itu bisa lenyap karena api lilin yang sudah diisi prana maupun dengan asap dupa. Nah, karena ini lebih padat lagi dan lebih kuat energinya, seperti itu. Oke, mungkin demikian ya. Ini di tempat praktek saya juga ada
lilin ini ya, misal ditaruh, misal habis ada klien atau pasien ditaruh, kemudian bakari dupa seperti itu, untuk mencegah energi negatif masih menempel di dinding-dinding atau di udara ruangan ya. Kemudian juga apa namanya, menempel di berbagai macam benda-benda, bahkan di kasur juga, di kursi. Nah, seperti itu. Selain menggunakan media garam dan air, kita bisa menggunakan media lilin dan media dupa. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan maupun ada yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentar. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.